Di sana ada edelweiss yang lumayan besar. Dan belakang edelweiss tersebut, aku melihat jelas ada kepala seseorang wanita yang ngintip di balik edelweiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Yes, teman Kliwon jangan lupa untuk berkunjung juga ke Spotify-nya Podcast Malam Kliwon Yoi, karena durasinya lebih panjang betul. dan mungkin cerita-cerita kamu juga dibacakan di sana ya. Yes, jangan lupa juga untuk mampir. Buat kalian yang pengen dapetin merchandise official dari PMK, silakan langsung klik link di bio di description. Yes, terima kasih yang sudah stay bersama kita. Terima kasih yang udah subscribe, yang sudah komen-komen dengan kritik dan sarannya. Kita langsung aja bacakan cerita di episode kali ini, di seri kali ini ya. Yes. Kali ini kita dapat cerita dari Teman Kliwon dari Teman mana nih? Kliwon pendaki dari Yogyakarta yang mendaki Gunung Lawu via Singolangu. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Kusuma. Saya berasal dari Yogyakarta. Dan kalau boleh saya diizinkan akan berbagi cerita pengalaman saya sendiri saat solo hiking ke Gunung Lawu via jalur klasik Singolangu. Sendiri nih dia nih. Oke, kita mulai ceritanya. Pendakian ini saya lakukan di awal bulan Februari 2021. Emang belum lama sih, tapi cukup berkesan. Sebenarnya saya melakukan pendakian ini bertiga bersama teman-teman saya. Namun karena halangan pekerjaan yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk mendaki seorang diri. Dari awal saya memang memilih jalur ini dikarenakan dulu saya pernah sekali lewat jalur ini tapi gagal sampai puncak dan hanya sampai pos 3. Karena dulu ada teman saya yang gak kuat untuk menerusin perjalanan. Sedikit info, jalur ini terletak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jalur klasik Singolangu ini merupakan jalur tapak tilas Prabu Brawijaya V saat melakukan perjalanan moksa ke Gunung Lawu. Maka dari itu masih banyak situs-situs yang terdapat di jalur ini dan masih terawat. Oh iya, jalur ini termasuk jalur yang kurang populer dibanding jalur Lawu yang lain. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu akan jalur ini. Saya berangkat dari Jogja tanggal 3 Februari pukul 3.30 pagi. Dan sampai di base camp Singolangu sekitar pukul 7.45 pagi. Saat saya tiba di base camp, suasana pagi itu berkabut dan ternyata hanya ada saya yang baru datang di base camp pagi itu. Setelah melakukan registrasi, saya sempat ditanyain sama penjaga base camp saat itu. Kok sendirian, Mas? Temannya mana? Lalu saya jawab, iya Pak, teman saya sibuk kerja. Lagi pula saya juga udah biasa daki sendirian. Saat saya akan beranjak dari base camp, ternyata kabut perlahan pergi dan pemandangan terlihat begitu indah. Pintu masuk pendakian sudah terlihat di depan mata. Dan saya segera masuk ke jalur pendakian pada pukul 8 pagi. Awal pendakian masih berjalan lancar, hanya saja saya masih kewalahan ngatur nafas karena beban di karier lumayan berat. Di perjalanan awal masih melewati kebun-kebun karet milik warga dan juga beberapa kali bertemu dengan warga yang melintas mencari kayu maupun bekerja di kebun karet milik mereka. 25 menit berjalan akhirnya saya sampai di sebuah lahan perkemahan yang bernama Kiteran. Saya sempatkan istirahat sebentar, paling hanya 3 menit. Lalu saya lanjut perjalanan ke pos 1. Akhirnya tibalah saya di pos 1, Kerun-Kerun, dengan perjalanan 45 menit dari base camp. Hanya istirahat sebentar, saya lanjutin lagi perjalanan ke pos 2. Jalur ke pos 2 ini yang menurut saya paling panjang karena jalurnya sangat landai. Saya juga dapat info dari base camp kalau di jalur ini masih betul-betul asri,
karena jarang dilewati para pendaki. Jadi masih banyak terdapat satwa-satwa liar yang berkeliaran di area jalur pos 1 sampai 3, seperti harimau, macan, babi hutan, monyet, dan berbagai spesies burung. Sempat saya merasa was-was saat melewati jalur menuju pos 2 dan 3 jikalau bertemu dengan hewan buas. Tapi saya tetap berpikiran positif dan terus berjalan. Untuk mengurangi rasa takut saya menyalakan lagu MP3 yang ada di handphone. Jadi selama perjalanan musik di HP saya nggak pernah mati. Di tengah perjalanan ke pos 2, saya berjumpa dengan situs yang dipagar kayu tuh di sekelilingnya. Nama situs itu adalah Watu Lapak. Udah menjadi niat saya saat menemui hal yang janggal selama perjalanan, saya akan mengucapkan salam untuk mengurangi rasa takut. Setelah perjalanan yang lumayan panjang selama 1,5 jam, akhirnya saya sampai di pos 2, Banyu Urip. Pos ini mempunyai shelter dan ada sumber mata air di pos ini. Tapi jika kita ingin mengambil air, kita harus menuruni jurang kurang lebih sejauh 200 meter yang cukup curam. Karena ini pendakian keduaku lewat jalur ini, saya merasakan bahwa pos 2 ini adalah pos yang menurut saya paling angker. Dan saya nggak betah selama ada di sini dan juga berlama-lama berada di pos ini. Rasanya ingin segera melanjutkan perjalanan. Maka dari itu saya hanya istirahat sebentar, bahkan 5 menit pun nggak ada, dan saya putuskan langsung lanjutin perjalanan ke pos 3. Nah, perjalanan bisa dikatakan benar-benar trek pendakian dimulai dari pos 2. Jalur mulai menanjak walau masih didominasi jalan landai. Dan jalur ke pos 3 bisa dibilang jalur yang paling rapat vegetasinya. Pohon-pohon sangatlah rindang. Berbeda dengan jalur lawu yang lain, lebih banyak lewat pinggir hutan. Jalur ini justru sebaliknya. Kita benar-benar dilewatkan jalur yang berada di tengah hutan. Saking lebatnya pepohonan, sinar matahari pun sangat sedikit yang masuk ke area jalur menuju pos 3. Pokoknya sungguh menegangkan jika lewat jalur ini. Sempat di tengah perjalanan saya bertemu dengan kawanan monyet yang bergelantungan di sisi kanan jalur. Saya masih berharap bertemu dengan pendaki lain yang lewat jalur ini, entah naik maupun turun. Tapi itu kayaknya mustahil, karena memang benar-benar hanya saya yang melakukan pendakian di hari itu lewat jalur Singolangu. Kemudian di tengah perjalanan saya memasuki area hutan lumut dengan ditandai sebuah situs yang berada di tengah jalan. Situs itu bernama Cemoro Lawang, sekaligus menandakan bahwa sebentar lagi akan tiba di pos 3, karena di pos 3 vegetasi didominasi pohon-pohon cemara. Dan ternyata benar. Setelah 1,5 jam berjalan, sampailah saya di pos 3. Suasana mulai berkabut saat saya tiba di pos 3 dan mulai memasuki waktu zuhur. Setelah beristirahat agak lama dan akhirnya saya memutuskan untuk makan siang di pos 4, karena waktu itu adalah waktu yang nanggung dan saya belum merasakan lapar di saat itu. Setelah istirahat, saya melanjutkan perjalanan ke pos 4. Jalur menuju pos 4 ini mulai tertutup semak-semak hingga menyulitkan saya dalam berjalan. Ya, memang jalur ini masih sepi. Jadi gak heran jalurnya mulai tertutup semak-semak ilalang, karena mungkin juga sudah gak lama dilewati pendaki. Sudah lama gak dilewati pendaki maksudnya. Dan sampailah saya di tanjakan fenomenal jalur Singolangu, yaitu tanjakan Penggi Cahyo. Tanjakan yang memang menguras tenaga, curam, panjang, dan tanpa ampun. Saat saya tiba di awal tanjakan, saya mencari tulisan Tanjakan Penggi yang biasa dipakai foto para pendaki yang lewat jalur ini. Tapi kok gak ada. Dan tiba-tiba saya menemukan pelang yang jatuh di tanah bertuliskan Tanjakan Penggi Coyo. Tulisannya beda nih dengan yang ada di foto. Tapi ya sudahlah, mungkin sudah diganti. Lalu saya berinisiatif untuk masang pelang itu di pohon dengan tali rafia yang saya bawa, agar memudahkan pendaki lain menandai kalau mereka sudah tiba di Tanjakan Penggi.
Setelah memasang plang, saya lanjut menaiki tanjakan tersebut. Dan wow, memang luar biasa tanjakannya, tanpa ampun. Ditambah sempat gerimis waktu itu, menemani juga kabut perlahan datang membuat suasana tambah mencekam. Dengan segala usaha akhirnya saya menemukan vegetasi Edelweiss yang menandakan bahwa pos 4 sebentar lagi. Dan benar saja, pos 4 sudah di depan mata. Pos ini bernama Taman Edelweiss, karena memang populasi Edelweiss tumbuh subur di area ini. Bahkan bisa dikatakan jalur Singolangu ini surganya bunga Edelweiss di Gunung Lawu, yang tidak dijumpai di jalur Lawu lainnya. Sungguh luar biasa. Di balik seramnya jalur Singolangu tersimpan surga Edelweiss di dalamnya. Saya memutuskan untuk makan siang di pos 4 ini. Suasana mulai gerimis, berangin, dan berkabut, menemani makan siangku di shelter yang ada di sana. Oh iya, perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu hampir 2 jam, saya rasa. Setelah selesai makan siang dan beristirahat, saya putuskan untuk lanjut lagi perjalanan menuju pos 5. Gerimis masih menemani perjalanan, hingga akhirnya tibalah saya di suatu campsite kecil yang bernama Bukit Family. Di sana hujan tambah deras dan membuatku terpaksa memakai jas hujan plastik yang kubawa. Setelah memakai jas hujan, aku pun melanjutkan perjalanan naik lagi hingga aku menemukan sebuah area camp dan di sana ada shelter pula. Dan disinilah awal kejadian hororku berlangsung. Apakah ini pos 5? Pikirku, tapi nggak ada tulisan penanda di sini. Hingga membuatku bingung apakah ini pos 5 atau bukan. Suasana ditambah mencekam dengan hujan yang semakin deras. Akhirnya aku memutuskan untuk berteduh sementara di shelter yang ada di situ. Jam menunjukkan pukul 14:45 sore hari. Hujan semakin deras ditambah angin yang begitu kencang disertai petir yang menambah suasana begitu mencekam. Saya hanya sendiri di situ tanpa ada teman yang menemani. Sempat terbesit di pikiranku untuk putar balik turun. Wah, tapi itu lebih gak mungkin. Juga aku berpikir untuk ngecamp di sini di bawah shelter. Toh gak akan ada orang yang lewat sini juga, pikirku. Karena membangun tenda di shelter adalah hal yang salah. Tapi aku juga bimbang karena persediaan airku menipis. Dan aku gak tahu di sini katanya ada sumber air. Tapi aku gak menemukan tanda arah ke mata air itu. Dan itu juga yang membuat aku ragu untuk ngecamp di sini. Sementara staminaku sudah terkuras habis. Aku sudah mulai kelelahan dan kedinginan. Aku takut jika sampai hipotermia. Satu-satunya pilihan adalah lanjut naik ke Sendang Derajat. Karena di Sendang Derajat ada mata air dan di sana juga adalah jalur pertemuan dengan jalur Cemoro Sewu. Pasti nanti ketemu pendaki lain dan juga ada warung di sana. Ya sudahlah. Setelah sejam menunggu hujan, akhirnya aku melanjutkan perjalanan ke Sendang Derajat. Walau tubuh sudah mulai kelelahan dan kedinginan. Suasana masih hujan saat aku berjalan naik, namun gak terlalu deras seperti tadi. Di perjalanan naik, vegetasi masih didominasi Edelweiss bercampur dengan ilalang. Di suatu saat aku berhenti sejenak di suatu tanjakan karena tubuh lelah aku menatap ke arah depan. Di sana ada Edelweiss yang lumayan besar. Dan belakang Edelweiss tersebut, aku melihat jelas ada kepala seseorang wanita yang ngintip di balik Edelweiss. Rambutnya panjang sebahu dan wajahnya hitam legam, sedang mengintip menatapku. Lalu sekejap dia berpaling menyembunyikan kepalanya. Sontak aku terkaget bukan main, lalu menundukkan kepalaku karena ketakutan. Aku langsung istighfar dan membaca ayat kursi dan ayat yang lain sebisaku untuk mengurangi rasa takut. Setelah itu kulihat lagi ke depan. Kepala wanita itu udah hilang entah kemana.
Sempat aku ragu meneruskan perjalanan dan ingin kembali, tapi tekadku untuk mencapai Sendang Derajat lebih kuat. Lalu kulanjutkan perjalanan, dan saat melewati Edelweiss yang ada kepala wanita tadi, saya hanya bisa menunduk ketakutan. Hingga akhirnya aku menemukan area yang ada pelang tulisan pos 5. Jadi yang kugunakan berteduh tadi bukan pos 5 ternyata. Setelah itu aku lanjutkan perjalanan. Vegetasi mulai terbuka menandakan sudah dekat dengan Sendang Derajat. Tapi rasanya perjalanan masih begitu panjang dan gak sampai-sampai. Aku berpikiran positif aja, mungkin keadaanku yang sudah mulai kelelahan. Hingga akhirnya sampailah saya di Sendang Derajat. Namun anehnya saat tiba di Sendang Derajat, ternyata gak ada seorang pendaki satupun. Suasana masih hujan, berangin dan berkabut sangat tebal, hingga jarak pandang cuma 5 meter. Kuhampiri warung yang ada di sana, lalu kuketuk pintunya untuk memastikan ada orang atau tidak. Setelah kuketuk, ternyata alhamdulillah ada orangnya. Dan aku meminta untuk masuk sejenak buat istirahat. Setelah mesen teh hangat untuk menghangatkan badan, ternyata hujan di luar tambah deras disertai petir. Aku sempat berpikir untuk tidur di warung, tapi aku sudah terlanjur bawa tenda dan perlengkapan logistik yang lumayan banyak. Hingga akhirnya hujan agak reda. Aku memutuskan untuk membangun tenda tepat di samping Sendang. Di sana ada sebuah gua kecil yang cukup dibangun, tenda kapasitas 2 di bawah gua lah. Di sanalah aku membangun tenda, dan satu-satunya tenda yang terbangun di Sendang Derajat malam itu. Setelah membangun tenda, aku putuskan untuk istirahat dan memasak logistik bawaanku. Makan sudah, tinggal mempersiapkan tempat untuk tidur. Hujan badai menemaniku sepanjang malam yang menambah suasana semakin mencekam. Angin membawa air hujan menerobos masuk sedikit-sedikit ke dalam tenda, hingga aku berinisiatif melapisi tendaku dengan plastik agar gak ngerembes airnya. Di saat aku tertidur, aku bermimpi dan merasa bahwa di sampingku ada seseorang yang menemani. Padahal aku sendirian di Sendang Derajat pada waktu itu. Tubuhku serasa didekap, dipeluk oleh seseorang, hingga aku susah bergerak. Istighfar dalam hati dan terus membaca ayat kursi, juga bertahlil dalam hati agar aku dilindungi dari hal-hal yang gak diinginkan. Hingga tengah malam hujan mulai berhenti, tapi badai terus mendera sampai pagi hari saat matahari terbit. Di saat aku bangun pukul 05.30 pagi, aku dikagetkan dengan kondisi outer tendaku yang terbuka dari arah belakang. Aneh memang, padahal pintu masuk tenda berada di depan, yang seharusnya kena badai full, tapi yang terlepas malah bagian belakang yang terlindung oleh badan gua. Gua tuh bukan aku ya, tapi gua. Aku bergedik ngeri melihat kondisi tendaku yang sengaja seperti dicabut pasaknya oleh seseorang dari belakang. Kemudian aku tanpa berpikir panjang membenarkan lagi tendaku, dan di posisi saat itu masih badai. Aku mulai menyiapkan sarapan, tapi melihat keadaan sekitar yang membuatku mengurungkan niat untuk muncak hari itu. Padahal jika muncak pun tidak diperlukan waktu lama dari Sendang Derajat. Tapi karena suasana masih badai dan gak ada pendaki satupun di sana, membuatku memendam niat memuncak di pagi itu. Hingga akhirnya setelah makan, aku mulai membereskan dan membongkar tenda. Aku mulai packing, lalu pukul 8 aku memutuskan untuk turun. Kukira teror yang menimpaku sudah berakhir tadi malam, tapi kenyataannya tidak. Aku masih saja diikuti oleh teror saat aku turun. Dari Sendang Derajat ke pos 5, lalu pos 4 gak ada apa-apa. Hingga perjalanan turun ke pos 3, aku sempat kesulitan berjalan karena jalur yang tertutup semak-semak. Aku sempat beberapa kali terjatuh sebelum sampai ke pos 3.
Saat perjalanan turun ke pos 2, suasana memasuki hutan lumut yang berkabut dan begitu sunyi. Saat berjalan turun menyusuri hutan lumut, aku mendengar suara langkah kaki yang mengikutiku dari belakang. Aku sempat berpikir, oh, ada pendaki lain yang lewat di jalur ini. Tapi sebentar. Lah, kan aku naik sendirian. Lalu siapa yang berjalan di belakangku? Langkahnya begitu jelas. Langkahnya seirama dengan langkahku. Hingga aku tak berani menoleh ke belakang karena saking takutnya. Yang kupikirkan hanya sampai di pos 2. Ayat kursi terus kulantunkan sepanjang jalan dan doa-doa zikir hingga akhirnya aku sampai di pos 2. Dan suara langkah kaki yang mengikutiku hilang dengan sendirinya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, bahwa aku paling takut di pos 2. Maka dari itu aku gak mau berlama-lama di pos ini. Aku pun melanjutkan perjalanan turun ke pos 1. Kukira sudah usai nih terornya. Ternyata belum. Jalur turun ke pos 1 ini banyak sekali tikungan yang kukira sehabis ini pos 1. Ternyata bukan. Dan itu berlangsung berkali-kali hingga membuatku frustasi dan sempat nyerah. Karena aku sudah terlalu lelah dan ketakutan. Jadi yang terbesit di pikiranku adalah kembali pulang dengan selamat. Sampai suatu ketika di suatu tikungan, dulu saat pertama aku lewat jalur ini, kakiku sempat terkilir di tikungan ini sampai terjatuh. Dan anehnya, sekarang kakiku kembali terkilir tepat di tikungan yang sama dulu waktu aku terkilir. Oh ya Tuhan, sakit sekali, cobaan apaan ini? Jika aku mati di jalur ini, aku ikhlas. Pergelangan kakiku begitu sakit sampai-sampai aku jalan pincang. Karena aku berpikir aku gak mau berhenti berjalan di jalur ke arah pos 1 ini. Karena jalur ini masih dilewati hewan buas. Dan juga aku gak mau ketemu hal horor lagi. Jadi aku berpikir meskipun aku jalan tertatih, aku harus tetap berjalan. Rasa-rasanya jauh sekali pos 1, ditambah lagi keadaan kakiku yang semakin sakit. Terlihat tikungan di depanku, kukira pos 1, ternyata bukan. Hal itu terjadi berulang kali hingga aku sempat menyerah. Di pinggir jalur aku melihat cakaran hewan buas di tanah yang membuatku semakin bergidik ngeri. Hingga akhirnya aku menemukan pos 1 yang membuatku lega. Dan anehnya, kakiku sembuh seketika. Aku bingung mau bersyukur tapi juga ngeri dengan keadaan dan juga keanehan yang terjadi pada aku. Ku istirahatkan sebentar kakiku, lalu ku teruskan lagi berjalan turun karena habis dari pos 1 sudah memasuki kebun karet warga. Hingga akhirnya aku berhasil turun sampai base camp dengan selamat. Saat tiba di base camp pun hari itu juga tidak ada pendaki yang naik. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa selama 2 hari aku naik ke Lawu lewat Singolangu benar-benar sendirian. Solo hiking yang benar-benar solo. Begitulah ceritaku saat solo hiking lewat jalur klasik Singolangu. Pengalaman ini akan menjadi pengalaman hororku yang gak akan pernah kulupakan. Pengalaman mendaki yang membuatku hampir mati di jalur. Dan hanya diri sendirilah yang menguatkanku selama saya pendakian. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aji ya Aji, namanya. Mas Aji. Solo hiking ke Gunung Lawu lewat jalur klasik Singolangu. Respect ini buat para pendaki yang seneng ngedaki solo-solo Sendirian gini ya. Ini beneran you and your own lah pokoknya. Tadi tuh gue sambil ngeliat ini petanya Gunung Lawu lah. Jadi yang dia bilang tadi mulai dari base camp, terus ke pos 1 Kerun-Kerun, naik Banyu Urip, vegetasi hutan cemara, Edelweiss, gitu-gitu. Kegambar lah. Dan ini nanti banyakin ilustrasi nih Cil. Ada semua soalnya nih. Pos per posnya sampai ke tanjakan tadi tuh. Penggik Cahyo ya, Penggik Cahyo. Gila, ngecamp sendirian hujan badai, Pak. Banyak juga sih klip-klip hujan Tapi sendiri. ada warung ya?
Kalau di Lawu kan emang beberapa ada warung. Tapi lu di atas banget berarti ya. Iya. Udah di pos 5 deket Sendang Derajat itu kan. Abis itu puncak kan. Ada warung. Wah gila sih, gue nggak kebayang gue solo hiking tuh apa, nggak tahu ya, nggak nemu aja gitu gue serunya. Ya banyak kan sebenarnya. Iya kayak naik gunung tuh ya at least bertiga gitu ya. Jadi ada teman ngobrol, ngobrol gitu lah. Mungkin penting. karena udah kebiasaan, karena suka gitu. Ya kayak gue renang, awalnya dulu rame-rame, sekarang mah sendiri aja gue renang. Misalnya gitu. Touring deh, nggak usah renang, touring deh. Nah kalau gini, maksud gue kalau touring kan kita nggak sendirian banget gitu. Maksudnya ya lu ngelihat orang gitu. Ah gue waktu itu sendirian lewat Nagrek, yang lepas lagi sono sendirian pak. Malam. Tetep aja di jalan raya gitu loh, maksud gue. Ini kan lu beneran jauh dari peradaban gitu loh. Jalan rayanya pendaki. Jalan raya kali pendaki. Ya jalan raya pendaki ya. Malah suruh ke jalan raya, teman-teman pendaki mah ribut tuh. Gue naik gunung aja lah gitu. Mas Eko lo pikir healingnya? Dia sering solo hiking ya? Iya. Ini buat gue aja gitu, gue nggak nemu. Udah ruwet gitu, mendingan gue naik dah. Apa nggak takut ya? Kayak udah terkilir gitu kan, yang bisa nanganin lu sendiri gitu. Wow itu udah ini leh. Belum kena hipo. Gue aja kan beberapa kali teori dulu tuh sama Mas Eko. Wah emang beda pak. Nih kalau lo masak telur ya, nyalain dulu apinya gitu. Pecahin telurnya, begitu teorinya. Nah iya emang lah, emang gimana? Emang ada cara lain? Ini solo hiking Mas Aji siapa tadi ya? Aji Kusuma. Kalau solo running Aji Santoso tuh biasanya. Latih dong. Ya, dulu yang main bola. Dulu juga atlet. Gokil. Tapi gue suka banget sih sama cara berceritanya Mas Aji ya. Tadi sepanjang Bimo cerita tuh gue beneran dapat lah membangun theater of mind, dari pos ke pos. Mungkin sepanjang jalurnya. Cerita gitu. Ini tuh bukan horor sebenarnya, lebih ke gambar pengalaman dia naik solo sendiri gitu. Solo hiking ya dibumbui beberapa. Iya. Tadi kan kepala tuh, lu mau kabur kemana? Iya. Mau ngadu ke siapa gitu. Cerita ini lebih keseruan solo hiking. Dia. Dan bener-bener solo. 2 hari itu gak ada pendaki sama sekali. Gila lu. Ekstrim. Tapi gue agak sedikit pengen bertanya ke Mas Haji, karena sekomplit-komplitnya dia cerita, itu teh anget udah dibayar belum? Apa makasih dong? Mas sembah dong ya mas. Iya. Cabut. Pertama mau bangunin, tidur orangnya. Enggak bukan. Apa? Mau bangunin di tenda, iya, pas tidur. Mau bayar, aduh masih tidur. Mau masang lagi, ribet nih. Sampai akhirnya ntar aja deh, dia pasti turun. Pas turun, nah tuh dia turun tuh. Gua ikutin nih dari belakang. Pas bawah, bayar dulu teang. Diikutin kan, makanya ada orang di belakang. Mas Haji nggak nengok belakang soalnya. Iya. Pas diikutin, ya udahlah ya sendiri juga. Baru-baru nyadar yang dagang kan. Ikhlasin aja kali ya. Ya udahlah. Katanya penjaga warung ya. Iya lupa Mas Haji. Nagih teh anget. Ya ilah, penting banget tuh, paling 2.000 perak. 2.000 mah buat bertahan di gunung pak. Itu berapa orang di warung ya? Gue penasaran sih. Kayaknya gak sendiri lah ya. Ya berdua bertiga ya. Gitu, berdua. Ya kalau sendiri juga gak apa-apa kali. Aduh le. Kenapa gak buka di Kalisari sini bang? Ya. Rame deket situ tukang sempol. Kenapa harus di Gunung Lawu? Mendingan dibalik. Warung-warungnya yang di Kalisari pindah ke gunung. Nah, yang di Kalisari jalur trek Kan enak kita naik gunung di sini kan. Banyak vegetasi sih. Vegetasinya ojek pangkalan, laundry gitu. Vegetasinya laundry. Oke lah. Makasih ya Mas Aji ceritanya ya. Semoga teman Kliwon yang nonton nih, yang belum pernah naik gunung, bisa ikut membayangkan lah gimana serunya solo hiking. Iya.
diri sendiri yang menguatkan. Betul. Berapa kali dia pengen nyerah kan? Mm-mm. Tapi ya nggak sampai juga di puncak akhirnya. Iya, nggak sampai puncak, dia sampai sendang derajat balik. Oke, makasih ya Mas Aji, teman Kliwon semuanya. Kita ketemu di video berikutnya. Dah. Bye.